Selamat malam, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kita kembali boleh dikumpulkan bersama-sama untuk berdoa bersyafaat pada malam hari ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita. Saudara, sebelum itu mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita ambil waktu untuk bersatu. Sebagai lagu yang pertama, mari kita menyanyikan pujian El Shaddai, di mana dalam pujian ini dikatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, dan kita tidak perlu susah dan gentar dalam menghadapi kehidupan yang saat ini maupun yang akan datang. Karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Saudara, mari kita menyanyikan pujian ini. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberi
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan, Kau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar Tuhan. Sehingga kami tidak akan takut, tidak akan gentar, tidak akan bimbang dalam mengarungi kehidupan ini. Kehidupan di saat ini maupun yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas pujian yang baru kami nyanyikan. Kami serahkan waktu pada malam hari ini, Kau sendiri akan mimpin kami, Kau sendiri akan beracara buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita bersama-sama untuk berdoa bersyafaat dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Aku Percaya. Biarlah doa-doa yang akan kita doakan, Tuhan sendiri akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita, dan kita percayakan pada Tuhan bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Mari kita menyanyikan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama-tama, yaitu kita berdoa, kita patut mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya keamanan tetap terjaga di seluruh tanah air kita, khususnya di Papua. Biarlah anak-anak Tuhan, saudara-saudari kita, tidak hidup dalam ketakutan, dan mereka boleh hidup tenang, karena Tuhan senantiasa menjaga mereka. Dan kita juga berdoa untuk proses vaksinasi supaya terus berjalan dengan cepat, dan vaksin yang dibutuhkan terus terpenuhi. Saudara, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa ini.
Yang kedua, kita juga berdoa untuk kesadaran seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap menjaga pola hidup yang benar, sehingga COVID ini boleh berhenti dan apa yang ditakutkan dengan eee, gelombang yang ketiga tidak akan terjadi. Dan kemudian kita juga berdoa untuk para majelis hamba Tuhan di gereja kita, baik di pusat maupun pos, kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunannya dalam menjalankan segala eee, kebijakan dalam bergereja. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Yang ketiga, saudara, kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit atau yang lemah tubuh, yang kita tahu namanya kita sebut satu persatu. Kiranya Tuhan melawat mereka dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam proses penyembuhannya. Juga kita berdoa untuk jemaat kita yang mengalami masalah dalam pekerjaan, keuangan, atau masalah dalam keluarga. Biarlah tetap mereka mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya Allah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan mereka. Saudara, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini.
Saudara, persiapkanlah hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami mendapat kesempatan kembali di dalam ibadah mesbah doa untuk kami bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian mendengarkannya bersama-sama. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ada sebuah cerita kesaksian yang diberikan oleh seorang ibu. Ketika dia ada sebuah kerinduan untuk datang beribadah di sebuah gereja yang cukup besar. Jadi ketika dia mau datang ke gereja itu, dia naik kendaraan bajai. Dan ketika hampir sampai di depan pintu gereja, turun hujan yang sangat besar. Wah, ibu ini kebingungan. Karena dia nggak ada persiapan untuk bawa payung. Karena waktu dia keluar dari rumah, dia lihat cuacanya terang. Tapi ternyata ketika sampai di depan pintu gereja itu, hujan turun dengan lebat. Jadi dia pikir, ketika bajai itu berhenti di depan pintu gereja, ada tim penyambut tamu yang akan memberikan payung untuk menyambut dia. Dia pikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Di luar dari apa yang dia bayangkan. Jadi ketika dia sampai, dia mau turun, dia tungguin, kok nggak ada respon dari tim penyambut tamu. Dan di belakangnya pas ada mobil Mercy. Dia pikir mungkin tim penyambut tamunya nggak ada persiapan untuk payung menyambut jemaat yang hadir supaya tidak kehujanan. Anggapan dia seperti itu. Tapi ketika dia lihat ada mobil Mercy yang juga berhenti di depan pintu gereja itu untuk menurunkan penumpang, dia kaget. Jadi ketika mobil Mercy itu berhenti, tim penyambut tamu cepat-cepat ambil payung. Ada 2 orang yang menyediakan payung dan mereka menghampiri mobil Mercy itu. Mereka bukakan pintu dengan senyum yang sangat ramah dan memberikan payung itu. Lalu menuntun dan memegang tangan dari orang yang turun dari mobil Mercy untuk diajak masuk ke gedung gereja. Sedangkan si ibu yang naik bajai, nggak ada yang meresponi dia. Nggak ada yang memberikan perhatian, apalagi memberikan payung. Ibu ini cepat-cepat turun dengan kebasahan, dengan kehujanan, dia juga masuk ke gereja itu untuk beribadah. Ketika dia mengikuti ibadah, hatinya sangat kecewa sebetulnya. Kenapa? Karena dia mendapati orang-orang yang ada di gereja itu memberikan perlakuan yang berbeda antara dirinya dengan orang yang jauh lebih kaya secara status sosialnya. Dia kecewa. Sehingga dia katakan, aku hari ini mendapatkan pengalaman yang menjadi pembelajaran bagiku. Kalau orang melakukan hal seperti itu, ini menjadi pembelajaran untuk aku tidak melakukan hal yang sama. Karena begitu menyakitkannya perlakuan yang berbeda yang diberikan itu. Ini hanyalah sekedar kesaksian.
pengalaman dari seorang yang mengalami perlakuan seperti itu di zaman sekarang ini. Terus pertanyaan bagi kita, apakah di zaman para rasul hal ini pun terjadi? Kalau kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ini, hal yang sama pun juga terjadi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi surat ini ditujukan, diberikan buat orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Sangat luar biasa. Anugerah yang sangat luar biasa besar yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan inilah janji Tuhan. Dan kalau kita bisa percaya kepada Kristus, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan anugerahnya untuk kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi pertanyaan bagi kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika engkau telah beriman kepada Yesus Kristus, iman itu engkau harus nyatakan. Engkau harus praktekkan, engkau harus aplikasikan dalam kehidupan keseharianmu. Yakobus menegur dengan keras orang-orang yang mengaku beriman kepada Kristus, tetapi di dalam praktek hidupnya dia tidak tunjukkan melalui perbuatan tindakan nyata akan iman percayanya. Sehingga dikatakan bahwa iman seperti itu adalah iman yang mati. Yang Tuhan kehendaki adalah iman kita kepada Kristus adalah iman yang hidup. Iman yang bisa dipraktikkan, yang dilihat, dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Terus bagaimana cara kita untuk mengamalkan iman itu? Yakobus katakan, menjadi peringatan bagi kita, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan memandang muka. Artinya kita membeda-bedakan. Orang ini yang harus kita kasih, harus kita nyatakan iman itu, dan orang ini tidak perlu. Kita membuat pembedaan-pembedaan itu. Mungkin orang yang menerima surat Yakobus ini bingung. Maksudnya apa? Apakah pernah terjadi dalam perkumpulan kami? Yakobus memberikan buktinya. Bahwa apa yang mereka lakukan, yang menunjukkan bahwa mereka itu mengadakan pembedaan dalam hal mengamalkan iman itu sendiri. Di dalam ayat yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam perkumpulanmu, dalam kumpulanmu, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Jadi diberikan sebuah contoh. Ketika mereka mengadakan perkumpulan, lalu datanglah dua orang yang hadir untuk mengikuti perkumpulan itu. Dua orang ini dengan status yang berbeda. Orang yang pertama itu dikatakan orang yang datang dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Kalau kita lihat orang berpenampilan seperti ini, kira-kira orang yang miskin atau kaya? Memang nggak dituliskan. Dia ini orang kaya atau orang miskin. Tapi kalau lihat dari penampilannya, dia adalah seorang yang kaya. Orang yang kaya menunjukkan akan dia orang yang kaya dengan cara apa? Dia pakai cincin emas. Dia menggunakan pakaian yang indah, mahal. Dan datanglah orang yang kedua. Orang yang miskin. Disebutkan status dia ini. Dia ini orang yang miskin. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya kerinduan. Dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Dia mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika dia hadir dalam perkumpulan ini dikatakan penampilan seperti apa? Orang ini memakai pakaian yang buruk. Pakaian yang sangat sederhana. Terus bagaimana orang-orang yang ada di perkumpulan itu di dalam mengamalkan imannya dalam menyambut kedua orang ini? Terjadi pembedaan di sana. Pembedaan seperti apa? Ayat yang ketiga dikatakan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya.
memberikan penghormatan khusus kepada orang kaya ini. Dengan cara apa mereka memberikan penghormatan khusus itu? Dengan berkata kepada dia, silakan Tuan. Waduh, sapaannya luar biasa. Silakan Tuan. Ataupun silakan Nyonya. Ya, dikatakan silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Ada kursi kehormatan buat mereka. Dan orang-orang yang hadir dalam perkumpulan itu juga kagum lihat kehadiran orang kaya ini. Diberikan kursi yang terhormat, tempat duduk yang terbaik. Silakan Tuan duduk di sini. Wow. Sangat disanjung, sangat dimuliakan. Kenapa? Karena dia kaya. Berpenampilan yang begitu mewah. Terus bagaimana dengan orang yang miskin yang hadir di perkumpulan itu? Kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Kita lihat perkataan ini diucapkan. Kalau orang yang kaya tadi dikatakan Tuan, ada kata silakan Tuan, hebat, hormat sekali, ada sapaan Tuan, sapaannya. Tapi buat orang yang miskin, tidak ada sapaan seperti itu. Tidak ada dipersilakan. Malahan ada sebuah perintah. Perintah seperti mengusir dia. Dikatakan, berdirilah di sana. Dalam arti jangan kau dekat-dekat dengan kami. Ada jarak antara kita. Karena statusmu orang yang miskin. Dia disuruh berdiri di sana. Bukan disuruh duduk, tapi disuruh berdiri. Atau dikatakan, kalau engkau mau duduk, silakan duduklah di lantai. Ini dekat tumpuan kakiku. Jadi orang miskin ini levelnya sangat rendah. Direndahkan sampai hampir sama dengan lantai tempat injakan kaki. Wah, menyedihkan sebetulnya. Terus dikatakan, ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Apa yang dilakukan ini adalah tindakan yang salah. Engkau sedang mengadakan pembedaan dalam engkau mengamalkan imanmu. Mereka ditegur keras. Apa yang terjadi pada jemaat yang menerima surat Yakobus ini? Jangan kita pikir itu terjadi hanya di masa lalu. Apakah di masa sekarang ini hal ini terjadi juga? Iya. Kesaksian diberikan ibu tadi. Ini sebuah contoh pengalaman yang dia alami. Jadi hari ini biarlah setiap kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kita dipanggil, dihadirkan hidup di dunia ini. Harus mengamalkan iman kita. Dan iman yang kita amalkan itu haruslah dengan cara yang benar. Tanpa kita membeda-bedakan. Karena setiap orang, setiap sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita adalah pribadi-pribadi yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan. Jangan kita merendahkan dia karena status sosialnya. Jangan kita meremehkan dia karena penampilan secara luar. Dia akan tutup khotbah ini dengan sebuah cerita yang bagi saya sangat menyentuh. Suatu kali di dalam ibadah yang diadakan di sebuah gereja yang besar. Ibadah sedang berlangsung dengan meriah, berlangsung dengan begitu semarak, datanglah seorang bapak tua dengan berpenampilan sangat-sangat kumuh. Bajunya banyak yang sobek. Dia juga hanya mengenakan alas kakinya sandal jepit. Lalu ketika dia masuk ke gereja itu, dia coba lihat kursi yang mana yang kosong untuk dia bisa duduk. Dia datangin kursi yang sebelah sini. Dia lihat ada yang kosong. Tapi jemaat yang duduk di sebelahnya, ketika lihat bapak tua ini akan duduk di kursi ini, dia cepat-cepat ambil tas, dia taruh tas itu di kursi yang kosong. Itu menunjukkan sebuah
Peringatan bahwa kursi ini tidak boleh diduduki. Bapak ini sedih. Aduh, aku sudah ditolak nih. Dia pindah lagi cari kursi yang lain. Dia lihat ada kursi yang berikutnya yang juga kosong. Tapi orang yang duduk di kursi ini, ketika dia lihat gerakan Bapak ini akan duduk di sana, dia cepat-cepat bergeser. Dia duduk di tempat yang kosong ini. Itu tandanya kursi ini bukan buat Bapak. Aku tidak mau duduk di sebelahku. Kemudian terus maju ke depan, dia lihat, waduh semua sudah geser-geser duduk sehingga tidak ada tempat yang kosong buat Bapak ini duduk. Tim penyambut ketika lihat si Bapak ini mulai maju ke depan, cari tempat duduk, tim penyambut mulai gelisah. Ini si Bapak mengganggu suasana ibadah. Ya, lalu tim penyambut cepat-cepat menghampiri si Bapak ini, katakan, Pak, Bapak jangan duduk di sini dah. Bapak pindah ke belakang aja. Berdiri aja di pojok sana, Pak. Berdiri. Ikuti ibadah sambil berdiri aja, Pak. Ya. Oh, si Bapak ini dengan hati yang sedih. Mata yang sedikit merah, dia menangis. Dia berjalan dengan tertunduk ke tempat yang paling pojok di ruang ibadah itu. Dia berdiri di sana, dia mengikuti ibadah. Sampai ibadah itu selesai. Ketika ibadah sudah selesai, berdirilah ketua majelis gereja itu. Ketua majelis ini katakan di hadapan jemaat. Jemaat yang saya kasihi dan saya hormati. Hari ini kita bersyukur kita bisa mengadakan ibadah yang begitu luar biasa. Khotbah yang disampaikan juga begitu luar biasa. Kebetulan yang dikhotbahkan dari kitab Yakobus ini. Dan hari ini juga bertepatan dengan kita sebagai jemaat, kita bersuka cita karena kedatangan pendeta yang akan menjadi gembala sidang yang baru di gereja ini. Wah, semua jemaat sangat senang. Lalu mereka mulai pikir, pendeta yang baru menjadi gembala sidang sudah hadir di sini. Kok kami nggak lihat? Karena bayangan mereka kalau pendeta itu datang, pasti akan mengenakan jas, pakai dasi, pakaian yang sangat rapi. Pakaiannya juga yang pokoknya menawan. Penampilan yang menarik. Tapi kami tidak lihat itu semua. Lalu ketua majelis katakan, hari ini sang pendeta, sang gembala sidang itu sudah hadir dari sejak ibadah ini berlangsung. Semua semakin kaget. Nggak lihat tuh. Mungkin kalian semua nggak pernah menyangka sosok gembala ini hadir di tengah-tengah kita. Karena dia hadir dengan tampilan yang di luar perkiraan dari jemaat. Jemaat semakin bingung. Siapa dia? Lalu majelis dikatakan, saya undang Bapak yang berdiri di kursi yang paling belakang, di tempat yang paling terpojok itu, untuk maju ke depan, untuk naik di atas mimbar ini. Wah, semua kaget. Hah? Ngapain si gembel ini? Ngapain si bapak tua ini yang berpakaian sangat kumuh disuruh maju ke depan? Lalu ketua majelis katakan, kalian semua tahu tidak siapa bapak ini? Mereka katakan, tidak tahu. Inilah sang pendeta, gembala sidang yang baru itu. Wow, jemaat kaget. Mungkin kalian semua tidak menyangka bahwa pendeta yang hadir mengambil tampilan seperti ini. Karena dia mau lihat jemaat yang akan dia gembalakan, jemaatnya seperti apa. Saya persilakan untuk Pak Pendeta menyampaikan kesannya hadir dalam ibadah hari ini. Si Bapak ini dengan mata yang masih merah, dia katakan, hari ini saya sangat sedih. Saya sangat kecewa. Ketika saya melihat secara langsung bagaimana jemaat yang akan saya gembalakan memperlakukan diri saya seperti ini.
Hari ini sengaja saya mau datang dengan bertampilan seperti mau lihat respon jemaat seperti apa. Tapi biarlah apa yang terjadi pada diri saya, jangan sampai terulang dilakukan hal yang sama kepada orang lain untuk waktu-waktu di depan. Jemaat yang ada, mereka tertunduk malu. Mereka sedih, mereka menyesal. Lalu pendeta dikatakan, biarlah apa yang terjadi ini boleh menjadi pembelajaran. Setiap kita mengamalkan iman kita, percaya kita sebagai seorang Kristen, janganlah memandang tampilan luar itu. Janganlah memandang muka. Semua orang itu bernilai dan berharga yang harus kita sambut, yang harus kita kasihi. Biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita, untuk kita sebagai jemaat Tuhan, untuk kita betul-betul dengan ketulusan dan kesungguhan mengamalkan iman kita itu pada orang-orang di sekitar kita tanpa kita memandang muka. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Biarlah apa yang kami dengar, ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami. Kami dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kami harus mengamalkan iman kami itu. Bukan untuk kami melakukan pembedaan ketika kami mengamalkan iman itu. Karena setiap manusia yang Tuhan pertemukan dengan kami, pribadi yang berharga dan bernilai. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu dan juga berkat yang boleh kami terima. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah, saudara, doa malam pada hari Rabu malam ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Saya ucapkan selamat malam, sampai berjumpa pada Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.